Assalamualaikum Matkim Lovers. Kali ini kita akan membahas latihan ya untuk persiapan penilaian akhir semester atau PAS 1 Matematika Wajib kelas 12 ya. Di sini kakak akan membahas tentang statistik dan bangun ruang. Oke, nomor 1. Tahun lalu gaji per bulan 5 orang karyawan dalam ribuan rupiah sebagai berikut ya. 480.000 dan seterusnya sampai 260.000. Tahun ini gaji mereka naik 15% bagi yang sebelumnya bergaji kurang dari 500. Jadi yang naik 15% itu yang kurang dari 500 ya. 480, 360 dan 260 ya. Oke, berarti 480 15%-nya berapa? Nanti kalian hitung ya. 15%-nya 480 72.000 ya. Jadi naik 72.000 ditambah, nanti kalian hitung sendiri ya guys ya. 15% dari 360, 15 per 100 dikalikan 360 itu adalah 54 ya, ditambah, nah ini yang ini sekarang 650.000, dia kan di atas 500.000, 10% naik bagi yang sebelumnya gajinya di atas 500.000. Jadi kalau yang gajinya 650.000 itu naik 10% ya. 10%-nya 650.000 itu adalah 65 ya. Ditambah 10%-nya dari 700 yaitu 70. Ditambah 15%-nya dari 260 itu adalah 39.000. Nah, oke. Pertanyaannya rata-rata besarnya kenaikan gaji. Ya, oke, gajinya kan ada 5 orang, maka kita bagi dengan 5. Maka ketemulah rata-rata kenaikan gajinya 60.000. Kita kembalikan lagi 03-nya ya. Oke guys, nomor 1 jawabannya adalah A. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Rata-rata nilai ulangan harian matematika dari suatu kelas adalah 62,5. Berarti ini adalah X barnya. X barnya itu adalah 62,5. Dengan data pada histogram berikut, maka nilai A adalah berapa kasih nilainya A? Nah, oke ya guys. Berarti kita menggunakan rumus mencari rata-rata, rumus dasarnya ya. Rata-rata adalah XI dikalikan frekuensinya ya. 49 ke 54 itu nilai tengahnya adalah 52 ya. Caranya 54,5 ditambah 49,5 lalu dibagi 2. Maka ini nilai tengahnya itu adalah 52. Nah, sini berapa Mbak? Sama aja hitungnya ya. 54,5 ke 59,5 nanti nilai tengahnya itu adalah 57. Nah, lalu kita konsepnya udah tahu ya. 52 ke 57 itu naik 5. Berarti sini juga naik 5. Maka ini nilai tengahnya 62. Oh ya, biar kelihatan saya ataskan aja sini ya. Maka sini naik 67. Maka sini nilai tengahnya adalah 72. Oke ya guys. Nah, yuk kita cari. Berarti 52 dikalikan 4. Saya tulis saja dulu ya. 52 dikalikan 4. Saya tulis saja dulu. Ditambah 57 dikalikan 8. Ditambah 62 dikalikan 13. Ditambah 67A. Begitu ya. Ditambah 72 dikalikan 5. Oke. Dibagi jumlah frekuensinya. Kita hitung frekuensinya. Itu adalah 30 ditambah A. Oke guys, lalu kita kalikan ke sini. 62,5 dikalikan 30 itu adalah 1875 ditambah 62,5A. Nanti kalian bisa gunakan kalkulator ya. 52 kalikan 4 itu adalah 208. Ditambah 456 ditambah 62 dikalikan 13 itu adalah 806. Ditambah 67A ditambah 360. Oke ya guys. Nanti hasilnya adalah 45 sama dengan ini ya. 67 dikurangi 62,5 itu adalah 4,5A. Oke, nanti ketemu A-nya itu adalah 10. Begitu ya guys. Jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nilai ulangan harian matematika dari suatu kelas disajikan dengan histogram seperti gambar di bawah ini. Modus dari data pada histogram tersebut adalah data yang sering muncul. Di sini yang paling banyak muncul mana? Ingat ya, frekuensi yang terbanyak yang kita cari, yaitu jatuh pada frekuensi 10. Jadi modusnya itu di sekitar sini. Oke ya guys, dengan nilai XI-nya adalah 75.
Oke, ya apa rumusnya modus? Modus itu rumusnya adalah tepi bawah modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan C. Oke ya guys, tepi bawah modusnya berapa? 70 ke 75 dibagi 2, ini tepi bawahnya. Oke ya, maka tepi bawahnya adalah 72,5. Ditambah D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Ini kan 10 ya frekuensinya. Ini frekuensinya adalah 5. Maka selisihnya 10 ke 5 itu 5. Dibagi 5 ditambah 10 ke 9. Ini selisihnya adalah 1. Nah, panjang kelasnya berapa? 65 ke 70. Ini namanya panjang kelas. 70 ke 75 itu panjang kelas. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Maka 72,5 ditambah 5 per 6 dikalikan 5. Oke, jawabannya adalah 76,67. Silakan kalian menghitung ya. C. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Diberikan data perolehan ajang bergengsi yang dibuat klasmen pada pertandingan sepak bola, tabel distribusi di bawah. Pada kolom gol, ini gol ya, pada kolom gol dan seri. Nah, mintanya tuh hanya pada kolom gol sama seri aja. Pertanyaannya, berapakah sih persentil 25? Langkah pertama kita mencari letaknya ya. Apa rumus letak persentil? Letaknya itu adalah I dikalikan N dibagi 100. Karena ini persentil. Kalau desil itu dibagi 10. Begitu ya guys. I-nya berapa? I-nya ya 25. Oke, N-nya berapa? N itu adalah jumlah frekuensi ya. Berarti Mbak buat sini sigma F-nya di sini ya. Kita buat sigma F di sini, berarti ini 9 ditambah 10 kan 19, 19 ditambah 9 itu adalah 21 ya, 28 ya, sorry, 28 ditambah 10 itu kan 38, ini berarti 46 ditambah 2 adalah 48 ya, inilah jumlah frekuensinya ya, dikalikan 48 dibagi dengan 100, 25 dikalikan 48 itu 1200 ya, maka letaknya itu di data ke-12 ya. Data ke-12 tuh yang mana Dek? Kita lihat data ke-12 itu di sini. Di sini ya, maka inilah persentil 25 tuh di sini. Persentil ke-25. Oke, yuk rumusnya gimana Mbak? Persentil mencari P25, rumusnya adalah tepi bawahnya. Tepi bawahnya berapa Mbak? 45,5 ya. Ditambah letaknya ini IN per 100 12 dikurangi sigma F sebelum persentil yaitu 9 dibagi frekuensi pada saat persentil ke-25 10 dikali dengan itu panjang kelas ya, 41 ke 46 itu panjang kelasnya 5, 46 ke 51 juga 5 ya, kita kalikan 5 begini guys, maka jawabannya 45,5 ditambah 12 kurangi 9 itu berapa? 3 ya, 3 per ini kayak gini 2 ya, maka 45,5 ditambah 1,5. Oke, jawabannya adalah 47 begitu. Oke ya, kalian paham ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Hasil perolehan penilaian tengah semester pada mata pelajaran tertentu dari sejumlah siswa disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nilai kuartil atas ya. Pertanyaannya adalah kuartil atas. Kuartil atas itu adalah Q3. Oke, berapakah sih nilainya Q3? Apa rumusnya? Berarti kita langkah pertama mencari letaknya. Letak Q3 itu rumusnya adalah 3/4 dikalikan jumlah frekuensi. Kita hitung dulu ya jumlah frekuensinya ya. Nih Mbak taruh sini jumlah frekuensinya 8. 18 ditambah 12 itu 30 ya. Ini 45, berarti sini adalah 58. 58 ditambah 4 itu 62. Ini adalah sigma F-nya total ya. Berarti dikalikan 62, maka letak Q3-nya itu adalah 46,5.
Nah, data ke 46,5 tuh jatuhnya di mana? Di sini deh. Bukan di sini ya. Di sini masih 45. 46,5 tuh di sini. Oke, inilah letaknya Q3. Ya, berapakah nilai Q3? Nilai Q3 itu rumusnya hampir sama kayak tadi persentil, kita mencari tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu adalah 85,5. Ditambah, nah ini letaknya 46,5 dikurangi sigma F sebelum Q3, yaitu ini 45, dibagi frekuensi pada saat Q3, yaitu ini 13, dikalikan dengan panjang kelas. 66 ke 71 itu berapa? 5 ya. 71 ke 76 itu 5. Itu namanya panjang kelas ya guys ya. Nanti kalian hitung, jawabannya adalah 8,07. Begitu, oke? Paham ya? Nomor 6, histogram berikut adalah data tinggi sejumlah siswa dalam bentuk sentimeter. Desil kelima. Ditanya desil kelima ya. Kita mencari desil, berarti kita mencari letaknya dulu. Letak desil kelima itu rumusnya adalah I dikalikan N dibagi 10. Maka 5, N-nya berapa mbak? Kita hitung ya. 6 tambah 12 tambah 8 dulu ya. 20 ya. Ini 26, 36, 36 ditambah 16. Itu adalah 52 ya. Maka kita kalikan 52 dibagi dengan 10. Oke guys, ini adalah 2. Maka jawabannya adalah 26 ya. Ini adalah letak desilnya. 26 itu data keberapa? 6 ditambah 12 itu adalah 18. 18 ditambah 16 itu adalah 34. Maka letak desil ke 5 itu di sini. Ya, karena ini ke sini itu baru 18. Kita mintanya data ke 26, berarti data 26 tuh di sini. Oke ya guys. Maka letaknya tuh di sini. Nah, ini. Yuk kita cari ya. Maka nilai D5 itu adalah tepi bawahnya. Ini sudah termasuk tepi bawahnya. 156. Ini 15, iya betul, 156,5 ditambah ini ya, letak desil dikurangi jumlah frekuensi sebelum desil ini 18 dibagi frekuensi pada saat desil 16 dikalikan ini ya panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu adalah 6. 162,5 dikurangi 156,5. Oke guys, begitu ya. Maka jadinya 156,5 ditambah 26 kurangi 18, 16 kurangi 8 tuh 8 ya. 8 ini 16 ya, berarti 8 per 16 kalikan 6, atau ini 2 ya, 6 bagi 2 3, maka jawabannya adalah 159,5. Oke, jawabannya adalah E. Next kita masuk ke soal nomor 7. Data berikut adalah data tinggi badan sekelompok siswa. Jika median data di atas adalah 163,5, median itu adalah nilai tengah ya, atau Q2-nya itu adalah 163,5. Mana 163,5? Itu daerah sini. Nah, ini. Berarti inilah letaknya Q2. Oke ya guys, pertanyaannya berapakah sih nilainya B? Yuk kita cari aja ya. Yuk, berarti kan kita gunakan letak Q2. Letak Q2 itu rumusnya adalah setengah kalikan banyaknya frekuensi. Ya, banyaknya frekuensi itu adalah, ini berarti Mbak buat di sini ya, sigma F 5, 25, kita berarti kan 25 plus B ya. 25 ditambah 26 berapa? 51 ya. 51 plus B, 51 tambah 7 berarti 58 ditambah B. Inilah letaknya Q2. Inilah letaknya Q2 ya. Maka kita mencari nilai Q2 adalah tepi bawahnya. Ini tepi bawahnya di sini 160,5 ditambah letak Q2 berarti setengah dikalikan 58 ditambah B dikurangi jumlah frekuensi sebelum Q2 yaitu 25 dibagi frekuensi pada saat Q2 yaitu B dikalikan dengan panjang kelas ya. 61 kurangi 56 itu 5 ya. Nah, kayak gini. Nah, Q2-nya kan kita udah tahu ya. Q2-nya 163,5. Berarti 163,5 dikurangi 160,5. Ini kan ke sana. Nah, terus kita bagi 5 aja ya. Terus kita bagi 5 sama dengan, yuk kita setarakan ya. Kita masukkan 2B
Ini 2-nya 4 taruh bawah, maka sini 58 ditambah B, sininya jadi 50 ya. Ya, oke. Yuk, jadi gimana ini guys? Ini kan 3 ya, 3/5 ya. Jadinya 3/5, ini 58 kurangi 50 adalah 8. 8 plus B, sininya 2B ya. Kita ke sana, jadinya 6B. Ini 5 kali 8 itu 40. 40 ditambah 5B, maka B sama dengan 40. Begitu guys. Oke, jawabannya adalah C. Oke, lanjut kita soal nomor 9. Diberikan data hasil ulangan harian dari suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar. Kuartil bawah itu adalah Q1 ya. Yang ditanya adalah Q1. Seperti biasa, langkah pertama kita mencari letaknya Q1 dulu. Rumusnya adalah 1/4 dikalikan jumlah frekuensi. Kita hitung ya. 3 ditambah 5 ditambah 10 ditambah dengan 9, ini 8, ini 5. Kita jumlah, ternyata jumlah frekuensinya itu adalah 40. Oke ya guys. 40 berarti letaknya itu di data ke-10. 3 tambah 5 itu 8. Nah, belum nyampe ya, data ke-10 nggak ada di sini. Lah 8 ditambah 10 itu 18. Lah disinilah ya letaknya Q1. Berarti letak Q1 tuh berada di data ini. Kita mencari ya Q1 ya, maka tepi bawahnya di sini. Ini tepi bawahnya, berarti antara 70 dengan 75, caranya mencarinya gini. 70 ditambah 75 bagi 2, maka tepi bawahnya itu adalah 72,5. Ditambah, nah letak Q1-nya itu adalah 10, dikurangi jumlah frekuensi sebelum Q1, 8. Dibagi frekuensi pada saat Q1, 10. Dikalikan panjang kelasnya, 65 ke 70 itu 5, 70 ke 75 itu 5, itulah panjang kelas. Oke ya guys, berarti 72,5 ditambah 2/10 dikali 5, hilang, ini sisa 2, maka 72,5 ditambah 1, jawabannya 73,5. Oke, jawabannya C ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak hebat. Jangan lupa lanjut ke part 2-nya. Selamat belajar.